Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi Bapak Ibu adik-adik dalam wabarakatuh. yang ini. Selamat malam teman-teman guru hebat yang ada di Surabaya dan seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di event Rabuan kami, ngobrol santai rebahan berkualitas. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya sama seperti panjenengan semua, saya adalah seorang guru. Nama saya Paramita, saya guru di SDN Pagesangan, Surabaya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan insya Allah penuh semangat untuk belajar ilmu baru tentang kurikulum merdeka. Nah, teman-teman, mari kita buka acara Rabuan kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman guru hebat pemateri, Rabuan kita hari ini adalah Mas Rizky. Kita sudah kenal bahwa Mas Rizky adalah guru dari SDN Sidotopo 1 Surabaya yang malam ini insya Allah akan sharing ilmu kepada kita semua dalam acara Rabuan Connecting the Teachers.id, yaitu ngobrol santai rebahan berkualitas tentang cara mudah menyusun tujuan pembelajaran TP dan juga ATP, alur tujuan pembelajaran kurikulum merdeka. Beliau sudah mendapatkan ilmu lebih dulu daripada kita karena beliau memiliki kesempatan untuk mengikuti program sekolah penggerak angkatan 2. Panjenengan sudah kenal, beliau guru hebat dengan pencapaian nasional dan bahkan internasional. Dan alhamdulillah beliau juga salah satu sama seperti kita anggota dari Connecting the Teachers ID. Jadi teman-teman hebat, guru-guru hebat, Connecting the Teachers ini atau yang kita kenal dengan ctt.id merupakan komunitas belajar guru-guru yang berawal dari komunitas guru-guru yang ada di kota Surabaya yang alhamdulillah sampai hari ini bisa menautkan dan juga menghubungkan guru-guru hebat yang terus ingin belajar, berbagi, tertaut dengan guru-guru hebat lainnya yang alhamdulillah berawal dari 20 anggota sampai saat ini bisa mencapai 447 anggota guru-guru pembelajar yang hebat. Luar biasa. Jadi teman-teman, ctt.id ini adalah komunitas belajar yang terbuka untuk siapapun, guru seluruh Indonesia dan tidak berafiliasi dengan organisasi manapun, tetapi alhamdulillah menjadi kebanggaan kita semua sebagai anggota ctt.id bahwa Connecting the Teachers merupakan salah satu komunitas yang termasuk kontributor dalam platform Merdeka Mengajar. The Teachers yang ada di Surabaya dan Indonesia. Agar tidak ketinggalan info-info terkini tentang pembelajaran dan juga event-event kami, jangan lupa untuk bergabung dengan WA Group kami, follow Instagram ctt.id, dan jangan lupa subscribe dari YouTube Connecting the Teachers.id. Nah, nanti insya Allah yang akan kami share di dalam kolom chat. Misalkan ada teman-teman hebat, guru-guru hebat yang belum bergabung, WA grupnya saya belum bergabung atau belum follow Instagram, belum subscribe, nanti insya Allah akan di-share di dalam kolom chat. Teman-teman guru hebat, apabila teman-teman mendapatkan kesempatan, pelatihan atau ilmu baru, bisa sharing dan berbagi dengan kita semua di ctt.id. Panjenengan semua bisa mengontak admin yang ada di dalam WA Group atau mungkin chatting di dalam DM Instagram kami juga bisa. Jadi tidak hanya kita-kita atau teman-teman yang sudah dari awal bergabung dengan ctt.id, tapi kami komunitas belajar. Kita komunitas belajar yang sangat terbuka sekali untuk menerima dan juga sharing ilmu-ilmu yang baru. Langsung saja, apakah sudah masuk, Mbak? Sudah. Langsung saja kita masuk ke materi hari ini, Mas Rizky. Kita sambut pemateri hebat kita di Rabuan kali ini. Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik.
luar biasa sehat kalau dari suaranya, semangat. Baik Mas Rizky, supaya tidak terlalu lama, sepertinya teman-teman hebat kita sudah menunggu dari pukul 19.00, sudah tidak sabar untuk menerima ilmu dari Mas Rizky. Monggo silakan Mas Rizky. Terima kasih Mbak Mita. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. teman-teman bisa mendengarkan kami sambil rebahan ya, rebahan berkualitas. Oke, izinkan saya share screen ya Mbak Mita ya. Nggih Mas Rizky. Oke, teman-teman hari ini kita akan sedikit membahas ya, atau kita berdiskusi bersama gitu sebenarnya yang lagi hip sekarang atau yang lagi teman-teman alami atau dapatkan dengan jutaan ribuan share itu dari beberapa sumber yang membuat kita kadang juga malah bingung gitu, kira-kira apa yang harus kita lakukan setelahnya gitu. Dan salah satu item yang sekarang ini menjadi perbincangan hangat adalah bagaimana menyusun TP dan ATP dari kurikulum Merdeka, karena di kurikulum Merdeka ini kita hanya disediakan capaian pembelajaran gitu. Kita tidak, kalau di K13 kita diberikan KD-KD-nya gitu teman-teman ya. Nah ini kita disuruh untuk mengembangkan sendiri. Nah bagaimana mengembangkannya gitu. Tapi kita coba hari ini langsung belajar bersama-sama ya teman-teman ya. Oke. Nah, sebenarnya sebelumnya kita coba merefleksikan diri kita ya. Saya selalu berusaha untuk setiap belajar bersama gitu, kita coba untuk refleksi dulu gitu. Kita termasuk kategori yang mana gitu. Kategori yang pertama gitu, yang udah stres gitu. Yang aduh nggak paham, pasrah, atau nunggu donasi share-sharean gitu biasanya. Jadi ada fenomena memang kita sudah kayak hopeless gitu, atau kita bingung mendapatkan sumber dari mana, atau bahkan mungkin kebalikannya kita mendapatkan banyak sumber gitu sehingga kita malah stres, malah bingung gitu untuk memutuskan mana yang kita harus kerjakan terlebih dahulu. Atau kita termasuk orang yang mungkin sudah merasa ahli atau tidak mau mendengar saran siapapun sehingga apapun yang orang lain berikan kepada kita itu seakan-akan mental gitu. Atau kita masih di orang ketiga, berupaya terus belajar gitu untuk menjaga amanah kurikulum Merdeka. Seperti yang saya dapatkan ketika saya menjadi penyusun untuk ATP atau MA di Jakarta itu, memang dari Kemendikbud itu selalu mengamanai kita untuk kenapa sih Kemendikbud ini membuat kurikulum Merdeka, karena ingin mewadahi konteks yang ada di lingkungan sekolah teman-teman, mewadahi apa yang keistimewaan di sekolah teman-teman gitu. Tapi mungkin amanah itu akan tercederai kalau kita melakukan hal-hal yang misalkan dalam mengembangkan TP ATP kita pukul rata semua, misalkan dalam satu kota sama semua, akhirnya itu tidak memunculkan karakteristik kurikulum Merdeka gitu yang mewadahi konteks-konteks yang istimewa di dalam sekolah teman-teman gitu. Nah teman-teman, semoga teman-teman masih dalam koridor menjaga amanah kurikulum Merdeka, karena selalu eksekusi kadang-kadang di bawah itu tidak seperti apa yang dikonsepkan di awal gitu. Kita sudah banyak sekali mendapatkan share-sharean seperti CP, ATP dan sebagainya yang mungkin itu tujuannya untuk dimodifikasi, tapi justru malah jatuhnya di copy paste gitu, jadi bukan ke modifikasi lagi ya, teman-teman. Karena saya juga mengalami apa yang saya buat kemudian udah berpindah tangan, hanya berganti nama gitu. Jadi belum dimodifikasi. Itu teman-teman. Semoga kita semua masih dalam koridor yang ketiga, berupaya belajar terus. Saya yakin teman-teman di Connecting the Teachers Society ini tanpa embel-embel apapun sudah masuk ke sini itu udah ingin berharap belajar bersama-sama gitu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah bisa atau sudah ahli, nanti kita saling berdiskusi bersama. Nah, kita samakan persepsi dulu teman-teman ya, karena terlalu banyak hal-hal yang simpang siur gitu dalam mencoba untuk penerapan kurikulum Merdeka ini. Kita samakan persepsi dulu. Coba kita samakan. Kalau saya biasanya cenderung untuk mencari sumbernya itu di sumber primernya teman-teman. Misalkan saya dapat share-sharean apapun itu ya, saya coba mencari sumber primernya, bukan katanya atau bukan share screenshot atau share Word atau share Excel atau apapun itu yang tidak pada sumber primernya.
Nah, seperti yang akan kita bahas kali ini ya, kan kita di struktur kurikulum Merdeka itu kita cari sumber primernya kan Kemendikbudristek yang nomor 56 itu teman-teman ya, yang di situ sudah digamblangkan, sudah dijelaskan dengan gamblang bahwasanya apa-apa aja amanah dari pelaksanaan kurikulum Merdeka ini gitu. Salah satunya di item struktur kurikulum yang saya ambil di Kemendikbudristek ini, nomor 56 ini, ada dua jenis ya. Ada yang intrakurikuler, ada yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau teman-teman ada yang nyingkatnya ini P5 gitu, katanya biar nggak terlalu panjang. Nah, intrakurikuler ini kan untuk bertujuan untuk mencapai capaian pembelajaran gitu teman-teman ya. Nah, capaian pembelajarannya ini yang kadang-kadang masih simpang siur, teman-teman mendapatkan mungkin beberapa versi gitu ya, beberapa versi dari capaian pembelajaran. Tapi ini yang saya kutip adalah versi yang paling terkini, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada perubahannya teman-teman ya. Capaian pembelajarannya kita lihat di SKK Badan 033 teman-teman. Nah di situ ada capaian pembelajaran yang ditandatangani insya Allah bulan Juni, jadi ini sudah yang terkini gitu. Karena ini berguna supaya kita nanti ketika menurunkan TP, menurunkan ATP itu tidak melihat dari share-sharean teman, tapi kita melihat dari primary resource-nya atau sumber primernya, yaitu SKK badannya ini gitu teman-teman. Bukan dari share teman. Kadang kita udah mengembangkan banyak, ternyata kita dapat share itu CP yang lama. Akhirnya kan kita kejar 2 kali. Makanya saya selalu berusaha untuk melihat sumber primernya. Untuk P5, nah perbedaannya kan kalau intrakurikuler itu dilaksanakan supaya mencapai capaian pembelajarannya. Kalau proyek penguatan profil Pancasilanya itu untuk mencapai profil pelajar Pancasilanya gitu. Nah ini bisa kita lihat di SKK Badan 009 HKR 2022. Nanti kita lihat ya teman-teman. Nah sebagai guru apa terusan kita yang harus kita lakukan gitu ya. Nah sebagai guru gitu, untuk intrakurikuler kita harus menyiapkan pastinya rancangan pelaksanaan pembelajaran kita, kemudian assessment kita biasanya. Nah ini tertuang di dalam RPP atau modul ajar. Nah teman-teman, terakhir kemarin saya minggu kemarin ke Jakarta itu memang untuk perangkat pembelajaran itu RPP 1 lembar juga masih diperbolehkan teman-teman. Kita dikasih pilihan untuk mengembangkan modul ajar atau RPP 1 lembar. Nah ini dibuat oleh kita masing-masing personal guru. Jadi kalau ada yang ngomong, oh sudah RPP-nya nggak berlaku, tidak ya teman-teman, RPP 1 lembar itu tetap masih berlaku. Asalkan didasarkan dari pengembangan capaian pembelajaran SKK Badan ini teman-teman. Untuk profil pelajar Pancasila, nah ini akan diturunkan menjadi modul-modul project yang sudah banyak, ini contohnya di platform Merdeka Mengajar. Tapi perlu diketahui teman-teman, kita nggak perlu stressing gitu atau apa aja Pak yang disiapkan, udah bikin modul ajar, udah bikin, tidak ya teman-teman. Untuk modul project ini sebenarnya setiap sekolah itu harus membentuk tim fasilitator project teman-teman. Nah tim fasilitator project inilah yang menyiapkan modulnya, kemudian menyeting alur projectnya selama 1 semester atau selama 1 tahun itu. Ini adalah untuk tugasnya tim fasilitator project teman-teman. Jadi tidak semua guru itu harus membuat modul project. Saya ulangi teman-teman. Jadi nggak semua guru itu harus bikin modul project. Tapi kita sebagai guru harus memang menyiapkan modul ajar atau RPP. Gitu. Jadi istilahnya ada RPP dan RPP plus. Kira-kira teman-teman mau nyaman yang menggunakan RPP saja atau RPP plus itu sangat dibolehkan ya. Dan itu sudah tertuang di dalam panduan yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud gitu teman-teman. Nah sekarang kita akan coba melihat ya Pak teman-teman. SKK Badan yang sumber primer ya. Sekali lagi teman-teman yang ada di sini kita coba lihat sumber primernya ya teman-teman, bukan dari sumber sekunder atau share-sharean teman lain gitu. Nah kita coba lihat ya teman-teman. Bentar, saya akan bukakan sumber primer untuk capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Oke. Sudah kelihatan, Mbak Mita? Sampun Mas Rizky. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, tentunya kan kalau kita melihat sumber primer otomatis kan masih rumit kalau istilahnya. Pak, aku kepingin yang langsung potongan-potongan aja gitu ya. Nah,
Kelemahannya kalau kita dapat potongan-potongan memang itu kita harus validasi lagi apakah itu sesuai dengan CP yang terbaru atau masih menggunakan CP yang lama. Sebenarnya kita menggunakan ini pun walaupun 1.800 lembar ini kita kan bisa dapat mudah dengan menemukan Ctrl F ya teman-teman ya, find kan ya. Kita bisa Ctrl F find, misalkan saya mau menganalisis matematika, maka saya tinggal mengetikkan matematika gitu kan ya. Jadi kita nggak perlu scroll sampai 1.000 lembar gitu. Kita kemudian langsung ini aja, panah bawah, kita cari. Misalkan saya mau cari CP untuk matematika ya teman-teman ya. Di fase B misalkan, ini untuk PAUD. Nah ini sudah ketemu. Saya nggak perlu scroll sampai 1.800 lembar. Dan keuntungannya saya mengambil dari sumber premiernya gitu, teman-teman. Nah misalkan di sini. Nah di setiap mata pelajaran itu pasti ada rasionalnya. Rasional ini digunakan teman-teman untuk menjelaskan secara teori kenapa CP-nya dibentuk seperti di bawah ini. Nah, teman-teman kalau ingin mengetahui lebih detail boleh dibaca gitu dan boleh dipelajari lebih detail. Tapi kalau oke Pak, saya mau shortcut, mau potong aja, mau langsung mengambil untuk yang saya kembangkan, maka teman-teman harus lihat per fasenya. Ya, teman-teman scroll. Nah, di poin capaian pembelajaran setiap fase dan setiap mapel itu sudah ada. Misalkan ini di fase A. Pada akhir fase A sekian sampai panjang ini teman-teman, ini kan CP umumnya. Kemudian di kotoh-kotoh atau bahasa Indonesia apa dipisah-pisah menurut elemennya. Ada elemennya, kalau matematika ini elemen aljabar, elemen bilangan, dan elemen pengukuran, geometri, dan lain sebagainya. Setiap mapel perlu diketahui teman-teman, elemennya pasti berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa ngomong elemen bilangan di mata pelajaran IPAS dan sebagainya. Dan setiap mapel pasti ada elemennya. Yang mau dikembangkan yang mana Pak Rizky? Ini teman-teman, kalau mau shortcut, ini nih yang mau dikembangkan nih. Per elemen di setiap mapelnya ini yang kita akan kembangkan gitu. Yang akan dijadikan tujuan pembelajaran. Oke, sampai sini deal, semoga saya nggak terlalu cepat ya teman-teman. Jadi saya ulangi, kalau teman-teman pengen shortcut, teman-teman cari di sumber primernya di 033 ini, kemudian teman-teman langsung cari per elemen setiap fase. Dan itu yang akan dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Oke, sampai sini insya Allah nggak cepat ya. Kalau terlalu cepat nanti saya dibilangi ya Mbak Mira. Insya Allah enggak Mas Rizky. Oke, terima kasih. Nah itu, misalkan saya lihat bahasa Indonesia teman-teman ya. Bahasa Indonesia, kita Ctrl F lagi, saya tulis bahasa Indonesia. Misalkan. Kemudian saya mau cari CP bahasa Indonesia. Hati-hati teman-teman. Nah, kemarin ada yang gini loh, Pak, kok nggak cocok ternyata itu CP untuk pendidikan khusus. Itu teman-teman harus hati-hati ya. Untuk mencari kira-kira CP kita ini kan sekolah dasar berarti SD kan gitu ya teman-teman. Kalau tingkat lanjutan itu nanti untuk kuliah dan sebagainya. Nah ini misalkan di bahasa Indonesia, saya mau cari CP untuk bahasa Indonesia. Kita emang harus sabar ya, karena kita cari di sumber premier, bukan sumber dari share-sharean ya teman-teman. Nah ini misalkan, nah elemennya sudah berbeda, elemennya menyimak, membaca, memirsa, berbicara, dan menulis. Tapi bukan ini yang kita kembangkan. Yang kita kembangkan adalah capaian pembelajaran setiap fase. Misalkan ini fase F, berarti untuk kelas 11 dan kelas 12. Kalau yang SD berarti tinggal naik ke atas, pasti ada di atas gitu. Ini untuk tingkat lanjut berarti SMA. Kalau kita kan masih dasar Pak, oke, berarti yang di sini Pak, di capaian yang fase A, B, C, nah ini sudah ada. Bukan ini nanti yang dikembangkan, ini umum ya. Yang dikembangkan adalah langsung aja teman-teman shortcut yang di per elemen ini. Jadi ini yang dikembangkan menyimak ini jadi berapa TP, jadi berapa membaca jadi berapa TP, menjadi tujuan pembelajaran dan sebagainya. Oke. Ini cara membaca untuk 033 ya CP-nya. Sedangkan untuk modul project-nya atau untuk project penguatan profil pelajar Pancasila, kita lihatnya di sini. Kita lihatnya di 009 ya, tentang dimensi elemen dan subelemen. Jadi bedanya tujuannya pembelajaran intrakurikuler itu menganut 033 ini,
kalau tujuan untuk project menganut 009 ini. Awas ya teman-teman, jadi ada perbedaan untuk tujuan dari project dan tujuan dari intrakurikuler. Misalkan di tujuan project ini kita mau mengembangkan tema tertentu, kan ada beberapa tema disediakan. Nah ini misalkan saya mau mengembangkan dimensi untuk beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, misalkan teman-teman. Nah kita lihat kita mau kembangkan elemen yang mana. Di sini sudah disediakan apakah elemen akhlak beragama, apakah elemen akhlak pribadi, apakah elemen akhlak pada manusia, atau pada alam untuk dimensi akhlak bernegara, untuk dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti bikin panduan project, tujuannya jangan hanya untuk mengembangkan dimensi beriman. Nah, ini beriman ini elemen apa gitu. Terus bahkan di sini sudah disediakan mau sub elemen yang mana, misalkan berakhlak beragama. Oh, untuk ini saya mau mengenal dan mencintai Tuhan yang Maha Esa, boleh. Gitu, teman-teman. Pak Rizky, apakah ini ya dimensi sub elemen ini elemen dari profil pelajar Pancasila hanya untuk proyek penguatan profil Pancasila? Tidak, teman-teman. Ini juga diinkludkan di dalam pembelajaran kita, di dalam pembuatan nanti modul ajar atau RPP. Karena di dalam modul ajar atau RPP, teman-teman, di situ nanti dituliskan profil pelajar Pancasila mana yang mau dicapai di pembelajaran itu. Kebiasaan kita nulisnya berkepentingan global gitu. Tapi kita belum tahu berkepentingan global itu yang mana gitu, elemen apa. Makanya teman-teman lihat di 009 ini. Oh, saya mau elemen mengenal dan menghargai budaya, Pak, untuk sub elemen mendalami budaya. Sehingga ketika ada pertanyaan atau pembelajaran kita sudah cocok enggak dengan sub elemen yang kita kembangkan. Nah, itu teman-teman, saya ulangi lagi ya. Jadi untuk pembuatan pembelajaran intrakurikuler acuannya adalah di CP di 033 ini, salinan SKK Badan ini. Kalau untuk penguatan proyek Pancasila itu di profil pelajar Pancasila di 009. Khusus untuk profil pelajar Pancasila ini tidak hanya untuk proyek, tapi harus juga diinkludkan di dalam pembelajaran. Di mana nulisnya Pak Rizky? Nanti di dalam modul ajar atau di RPP-nya. Jadi dimensi apa yang mau dikembangkan di pembelajaran itu. Oke, Mbak Mita, masih oke? Oke, Pak Rizky. Bagaimana teman-teman, masih semangat ya? Ini lebih cerah, Pak Rizky. Amin. Jadi langsung dengan sumber utamanya. Iya, jadi kita coba sekarang mulai membiasakan untuk melihat dari sumber primer, teman-teman ya, sumber utama gitu. Karena ada beberapa kisah Mbak Mita gitu. Jadi teman-teman udah ngembangkan ternyata pakai CP yang lama. Nah, itu sebenarnya sayang sekali gitu. Oke. Nah, sekarang kita mulai mencoba menurunkan. Setelah kita udah tahu, kita lihatnya dari sumber primer nih Pak Rizky. Jangan kita lihatnya atau ngambilnya dari share teman lainnya gitu, misalkan gitu. Nah, di amanahnya ya, di panduannya, dalam membuat tujuan pembelajaran itu sebaiknya memuat dua komponen ya. Kalau dulu itu kita ngomongnya itu ada A, B, C, D. Pak, apakah masih boleh menggunakan A, B, C, D? Boleh, teman-teman. Kalau teman-teman mau mengembangkan yang audience, behavior, itu boleh banget. Tapi ini dikasih standar minimalnya gitu. Untuk standar minimalnya hanya untuk audience dan behavior saja. Atau dua komponen utama yaitu kompetensinya nanti. Jadi kemampuan apa yang mau dicapai atau diperoleh oleh peserta didik gitu. Pertanyaannya paling gampang kayak kemampuan apa yang harus ditunjukkan setelah ini oleh anak-anak. Tahap berpikir apa yang perlu anak-anak dapatkan gitu. Untuk yang kedua adalah lingkup materi, ya, yaitu konten atau konsep utama di dalam CP itu. Setiap CP kan mempunyai konten ya teman-teman. Nah itu kita preteli CPA konten-konten itu dan kemudian kita benturkan di kompetensinya teman-teman. Oke, nah kita coba ya. Nanti dalam menurunkan di Kemendikbud dikasih pilihan. Kan kurikulum Merdeka ini ya, Kemendikbud itu sukanya kan ngasih pilihan. Kita mau milih pakai yang mana silahkan, itu merdeka jenengan. Makanya kita nggak boleh membandingkan antara sekolah A dan sekolah B, dan sekolah A merasa yang paling benar, atau formatnya adalah format yang paling benar. Tidak ada, karena di Kemendikbud itu hanya memberikan pilihan-pilihan.
alternatif-alternatif. Nah, Kemendikbud memberikan alternatif, 3 alternatif cara menurunkan TP, teman-teman. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung. Yang kedua, dianalisis kompetensi sama materinya. Yang ketiga, lintas elemen. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Ini alternatif pertama. Jadi menurunkan secara langsung. Teman-teman nggak pakai mana materinya, nggak mana, nggak ada. Mereka langsung, ini alternatif 1. Mungkin ini yang sudah expert ya, yang udah ahli gitu. Mereka langsung ngomong, menyajikan nilai tempat, karena mungkin di sini ada nilai tempat sampai 1000. Mungkin karena ini sampai 10.000, dia breakdown menjadi 1000 sampai 10.000. Itu mungkin. Ini alternatif pertama. Jadi langsung. Tapi kalau saya coba ke sekolah saya ini berat, ini alternatif 1. Teman-teman saya mengalami kesulitan kalau alternatif 1. Nah, ini yang disukai teman-teman saya, alternatif 2. Dengan cara menganalisis kompetensi apa saja yang ada di CP ini, kemudian menganalisis materi apa aja yang ada di CP ini, baru dirumuskan tujuan pembelajarannya. Kadang yang paling saya suka itu malah saya analisis materinya dulu. Ada materi apa aja di sini, baru nanti saya masukkan kompetensinya di dalam materi-materi yang diamanahkan di CP, teman-teman. Ini yang mungkin di sekolah saya diterapkan. Alternatif 3 itu lintas elemen, kan tadi ada elemen, setiap mapel kan ada elemen-elemen. Itu tidak berdasarkan elemen pengukuran dibikin TP, elemen geometri TP, bukan, tapi dia langsung jadi satu, langsung dibikin tujuan pembelajarannya. Ini juga lumayan, ini bagus kayak kalau kita nyusun IPAS, karena kalau yang IPAS itu kan elemen keduanya kan keterampilan berproses. Kalau di keterampilan proses itu kadang kita sulit menemukan lingkup materinya. Nah, kemarin waktu menyusun itu juga akhirnya ada yang menggunakan lintas elemen untuk IPAS-nya. Itu teman-teman. Nah, kalau menerangkan aja kita nggak akan paham ya. Coba kita praktik. Menurunkan CP menjadi TP. Misalkan saya punya kosong ini. Misalkan saya mau bikin matematika fase B CP umum. Oke. Mbak Mita dan teman-teman, saya harus nyari di mana dulu ya ini? Memulainya dari mana ya kira-kira? Gimana tadi untuk CP Intra? Dari 033 Pak Rizky. 033, oke. Saya buka 033. Pak Anjang sudah menjawab ini, 033. Supaya saya nggak scroll dari atas sampai bawah, apa yang saya harus lakukan ya? Supaya gampang. Kontrol F, Pak. Kontrol F. Bu Eni, Bu Endang. Langsung praktek, langsung masuk ini Pak Rizky, teman-teman. Oke. Kontrol F, kemudian saya ngetik apa? Karena saya mau buat TP, ATP, matematika ini. Kata kuncinya matematika. Kata kuncinya adalah matematika. Saya cari matematika. Kita cari yang primer ya, bukan dari set teman-teman. Oke, sudah ketemu. Mana yang mau saya ambil atau saya copy ya? Apakah rasional ini? Bukan. Bukan Itu yang umum itu ya, Pak? Yang umum. Berarti kita nyari sampai yang mana? Karakteristik? Bukan juga, langsung CP mungkin Pak. Langsung CP, oke, kita lihat langsung CP. CP yang mana? Saya maunya fase B, yang ini ya, fase B. Berarti yang mana yang saya ambil? Ini fase A, fase B. Mana yang saya ambil? Saya mau nulis ini. CP umum ini, CP yang ngasih umum. Berarti saya ambil yang mana? Yang di dalam kotak atau di atasnya, teman-teman? Iya, yang di dalam kotak ini atau yang di atasnya kira-kira ya? Yang umum di atasnya Pak. Di atasnya ya. Berarti oke, good. Berarti kita tinggal copy ini. Kalau ini nggak masalah copy paste ya, karena memang disediakan untuk dikembangkan. Oke, kita copy. Nah, kalau gini kan kita tentram ya, aman ya, karena kita ambilnya dari sumber Premiere ya teman-teman. Kita copy pastekan ke sini. Nah, sudah jadi CP umum kita. Baru kita bedel per elemen. Nah, ini melihatnya berarti sama dari dari 0 salinan K-badan 03 033 Pak Rizky. Iya, kita coba satu aja ya. Elemennya misalkan bilangan, saya ambil bilangan, kita coba satu ya teman-teman, bilangan, berarti elemennya bilangan. Oke. Terus kemudian CP per elemennya ini. Capaian pembelajaran per elemen saya copy di sini.
Nah, ini biasanya Mbak Mita kalau gini saya itu tenang karena oh ini sumbernya sumber udah paten gitu. Di hati tentram Pak Rizky. Tentram betul. Nah, ini ada yang gini Mbak Mita dan teman-teman. Pak, ada yang CP per elemen ini saya gunakan, ini saya bagi Pak. Jadi CP yang ada di 033 ini saya bagi. Jadi mana CP yang kelas 3, mana CP yang kelas 4 gitu Mbak Mita. Menurut teman-teman gimana? Misalkan CP kelas 3 bilangan dan aljabar. CP elemen untuk bilangan apa ini yang ke kelas 4 itu Geometri. kurang geometri analisis gitu. Menurut teman-teman gimana? Betul Pak Rizky, ini banyak sekali yang miskonsepsi Pak Rizky. Jadi biar sekalian kita selesai hari ini glowing pulangnya. Sudah tidak ada tanda tanya. Monggo, gimana teman-teman? Monggo, apakah dipisahkan seperti itu teman-teman? Jadi bilangan dihabiskan di kelas 3 gitu. Boleh langsung open mic aja nggak apa-apa teman-teman. Pak Rizky, kalau saya guru kelas 6 ya, jadi nggak ngerti sebenarnya. Tapi menurut saya sih tiap elemen itu harusnya ada di tiap fase ya. Jadi mungkin di kelas 3 ada bilangan, tapi mungkin dari angka berapa sampai berapa, mungkin begitu. Kalau saya salah mohon diingatkan. Makasih Pak. Wah, luar biasa. Luar biasa. Siapa itu Mbak Mita? Ini nggak kelihatan namanya. Bu Endang, Pak Bu Rizky. Endang, Mbak. Makasih Bu Endang. Ya, itu logika kita dasar ya sebenarnya sama seperti yang diucapkan Bu Endang. Persis itu, saya setuju. Karena di setiap kelas 1 sampai kelas 6 itu pasti ada elemen bilangan ya Mbak Mita dan teman-teman ya. Gitu. Nah. Cuma perbedaannya gradualnya itu perbedaannya mungkin di kontennya gitu. Nah, sama seperti ini teman-teman. Jadi kita tidak membagi CP untuk yang elemen ini di kelas 3, elemen ini di kelas 4, tidak, karena ini fase B ya. Tapi kita bedah Mbak Mita. Kita bedah, kemudian kita tentukan nanti mana yang di kelas 3, mana yang di kelas 4. Yuk kita coba bedah teman-teman. Saya paling suka ini buka dari materinya dulu. Misalkan ini, pada fase akhir B, peserta didik dan sebagainya, ada materi apa yang kelihatan sekali di sini teman-teman? Mas Rizky mungkin bisa dibesarkan sedikit, ada teman-teman yang menggunakan HP. Oke. Ya. Biar semakin rame gayeng diskusinya Pak Rizky. Oke, siap. Nah, di sini kira-kira ada materi apa yang saya paling suka bukanya dari materi. Materi apa yang bisa gampang dilihat dari sini, teman-teman? Silakan, bisa langsung open mic, teman-teman. Mungkin bilangan cacah. Oke, Pak Rizky. good. Bilangan cacah ya. Kita nemu satu ini ya. Nilai tempat. Nilai tempat. Oke. Kita ambil satu dulu ya, teman-teman ya. Kita ambil satu dulu. Bilangan cacah. Nanti pasti banyak kan materinya. Bilangan cacah. Nah, di sini baru kita lihat kan. Nanti kompetensinya di sini suruh ngapain dia ini? Membaca, menulis di tempat. yes, sampai komposisi dan dekomposisi bilangan tersebut. Bilangan tersebut di sini kan berarti bilangan cacah ya teman-teman ya. Nah, saya kembangkan. Oke, saya kembangkan supaya mudah. Misalkan saya kode B1 berarti ini bilangan untuk tujuan pembelajaran 1. Ini hanya saya ya. Kalau teman-teman mau, Pak saya sukanya 1 juga nggak apa-apa ya Mbak Mita ya. Jadi nggak ada ketentuan format kon kudune gitu enggak ya. Misalkan Merdeka Pak Rizky. Merdeka. Misalkan saya suka bilangan yang pertama. Nah, saya ambil kompetensi yang pertama membaca Mbak Mita. Membaca. Berarti apa? Peserta didik dapat membaca bilangan cacah ya sampai berapa teman-teman misalkan? 10.000 lah. 10.000. Sampai 10.000. Untuk kelas berapa Pak Rizky? Nah, kan gini. Loh, berarti kudu ditentukan. Benar sekali pertanyaan teman-temanku, harus ditentukan. Bilangan cacahnya di sini sampai 10.000. Yang kelas 3 ini sampai berapa? Yang kelas 4 ini sampai berapa? Masuk langsung dipukul rata sampai 10.000. Gimana cara lihatnya supaya tidak overlapping? Kita kembali lagi Mbak Mita ke 033. Kita lihat fase A. Nah, kita lihat fase A, bilangan cacahnya itu sampai berapa? Nah, sampai berapa ini kira-kira? Di fase A. 100? Nah, ini. 100. Sampai 100. Berarti untuk fase B amanahnya 101 sampai 10.000. Dimana kalau misalkan menurut saya yang kelas 3 saya batasi berarti 100 sampai
1000. Yang kelas 4 saya batasi, ini contohnya saya yang mengembangkan ya. Saya batasi berarti sampai 10.000. Jadi nanti 101 sampai 1000 ikut di kelas 3. Yang bilangan cacah untuk 1001 sampai 10.000 ikut di kelas 4. Secara logika masuk nggak teman-teman kira-kira? Saya mengembangkan seperti ini. Masuk Pak, masuk. Oke. Jadi, sekarang kita coba kompetensi yang lain. Kira-kira apa teman-teman? Kompetensi yang ada di sini. Membaca kita udah selesai nih, misalkan ini. Udah ini. Misalkan apa teman-teman? Menulis. Ini ya, saya ambil yang nilai tempat ya. Nilai tempat. Oke. Ini misalkan, urut aja wis, untuk di sini ini aku. Urut aja, beserta didik, dapat, menulis. Ini kan sebenarnya tinggal copy paste ya, bilangan cacah. Berarti untuk kelas 3 sampai 1000 kita sepakatnya tadi. Terus untuk yang kelas 4 10.000. nulisnya sampai 10.000. Sebenarnya insya Allah mudah teman-teman kalau kita lakukan satu-satu. 10.000 misalkan sampai 10.000. Oke. Nah inilah nanti akan muncul yang teman-teman kembangkan bilangan cacah. Berarti nanti ada menulis, ada menentukan nilai tempat, ada membandingkan, mengurutkan. Pak, kalau saya jadikan satu, membaca dan menulis, boleh. Jadi sekarang itu merdeka, tapi kita harus punya alasan logika. Pak Rizky nggak suka saya terlalu panjang-panjang gini atau ke bawahnya panjang. Saya tulis membaca dan menulis bilangan cacah, boleh. Itu Mbak Mita. Jadi asalkan logikanya kita kan dari sini Pak, di sini ada membaca menulis, saya jadikan satu Pak Rizky, boleh. Menentukan nilai tempat saya sendirikan Pak Rizky, boleh. Nanti terus kan teman-teman ya, sampai mungkin bilangan berapa gitu. Misalkan contoh yang dikembangkan oleh teman saya ya, contoh ini mungkin dia udah mengembangkan. Nah ini contohnya, ini dia mengembangkan seperti ini. Jadi bilangan cacah dia temukan, kemudian dia preteli sampai dapat B8. Kemudian di sini dia nemukan uang, kemudian uangnya dia juga preteli lagi. Nah ini terus mereka menemukan penjumlahan. Teman saya juga preteli lagi. Ntar saya besarkan biar kelihatan. Terus kemudian perkalian, kemudian ternyata dibagi sama teman saya ini. Oh, yang kelas 3 ternyata perkalian 1 sampai 1 kali 1 sampai 5 kali 10, makanya dia tulis 50 gitu. Nah, kalau yang kelas 4-nya ternyata yang 6 kali 1 sampai 100. Nah, karena di sini di amanahnya perkalian sampai 100. Sementara di fase A, dia lihat adakah di sini perkalian di fase A, teman-teman. Kita coba lihat. Nggak ada ya. Nggak ada Pak Dia Rizky. cuma penjumlahan dan pengurangan. Pengurangan. Berarti memang perkalian itu mulainya dari kelas 3. Jadi makanya dia menulisnya mulai kelas 3, perkalian 1 kali 1 sampai 5 kali 10 sampai 50. Terus di kelas 4-nya teman saya ini nulis 6 kali 1 sampai 100. Kemudian dia kembangkan sampai di elemen-elemen terakhir, menemukan sekian banyaknya TP-TP ini gitu. Oke, sampai sini oke teman-teman, membedah menjadi TP. Kita udah menemukan nih TP-nya nih. Sampai sini masih oke teman-teman semuanya? Bagaimana teman-teman? Oke. Asalkan Pak Rizky, mohon maaf, asalkan semua kompetensi yang ada di CP masuk ke TP ya Pak Rizky. Iya, jangan sampai ada konten materi atau kompetensi yang ada di CP tidak tercover oleh TP kita. Berarti kita nanti mengurangi amanah dari Kemendikbud. Gitu Mbak Mita. Dan Oke. acuannya dari fase sebelumnya. Betul, supaya tidak overlapping. Jadi ada dua Mbak Mita, acuan sebelumnya supaya nggak tumpang tindih sama fase A, dan jangan lupa dilihat dari fase C. Seperti pecahan, ternyata pecahan ini teman saya waktu menyusun di kelas 4 itu cuma sampai lupa saya. Di fase C itu pecahannya mulai dari penjumlahan, ternyata kita lihat coba pecahannya. Jadi di kelas 4 itu nggak diajarkan penjumlahan. Nah, ini membandingkan dan mengurutkan, saya lupa. Yang fase C ini fase C. Kita lihat, jadi membatasinya ini, nah ini
penjumlahan dan pengurangan pecahan itu di fase C, Mbak Mita dan teman-teman semuanya. Di fase B, iya di fase B ternyata di sini hanya membandingkan, mengurutkan dengan penyebut yang sama, tidak dituliskan penjumlahan dan pengurangan, Mbak Mita, di fase B. Nah, ini gunanya kita melihat 033 di fase A untuk membentengi yang bawah, di fase C untuk membentengi yang atas. Sama, kalau jenengan buat fase A, berarti lihat CP PAUD dan fase B. Kalau mengembangkan fase C, melihat fase B dan fase D, supaya tidak overlapping, gitu, Mbak Mita. Sampai sini Luar oke? biasa, Pak Rizky. Glowing saya. Saya yakin Oke. teman-teman juga semakin cerah malam ini. Alhamdulillah. Tapi Mbak Mita, ada yang teman-teman mungkin gini, kesulitan. Aduh Pak Rizky, aku nggak bisa bikin kalimatnya. Gimana bikin kalimatnya? Nah, pemerintah sudah menyediakan yang namanya Merdeka Mengajar. Contohnya gini, satu-satu ya. Misalkan ada teman kita yang aku nggak bisa bikin tulis kalimatnya. Nah, teman-teman kan punya akun belajar. Teman-teman klik Merdeka Mengajar. Nah, teman-teman cari di bawah itu ada panduannya. Ada contoh ATP-nya, panduan penerapan kurikulum. Nah, di sini ada contoh ATP, misalkan ini ya, SD sampai ini. Saya tadi fase B, matematika, saya cari. Nah, ini bilangan. Nah, di sini sudah ada contohnya, teman-teman. Saya ambil satu. Kalau ini teman-teman nggak biasa bikin kalimat ya, teman-temannya. Ini ada contohnya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Tapi ingat, ini CP-nya masih CP apa ini Mbak Mita? Sampai 999.999. Ini masih CP yang lama. Tapi kita bisa modifikasi dari platform Merdeka Mengajar ini. Jadi kita seakan-akan tuh nggak ada alasan hanya untuk menunggu share-sharean Mbak Mita dan teman-teman. Kita ini kalau bisa dikembangkan seperti tadi. Kalau nggak bisa sudah disediakan di Merdeka Mengajar. Tinggal teman-teman ganti-ganti. Misalkan sekarang cuma sampai 10.000, berarti diganti sampai 10.000. Gitu Mbak Mita. Sampai sini oke? Oke Mas Rizky, jadi intinya jangan sampai salah sumber ya teman-teman, Iya, walaupun oke. di platform Merdeka Mengajar. Betul. Nah, sekarang yang sering bikin apa ini perdebatan lagi Mbak Mita dan teman-teman adalah TP sama ATP. Apa sih? Nah, coba kita lihat. Nah, tadi kita udah mengembangkan seperti ini kan. Coba kita lihat teman-teman. Di sini kan masih kelas 3, kelas 4, kelas 3, kelas 4. Belum membentuk alur. Belum membentuk ini yang diajarkan pertama yang mana, yang kelas 3 yang mana, yang kelas 4 dan sebagainya. Nah, ini perlu dibentuk suatu urutan, digolongkan, disusun, sehingga menjadi sebuah perjalanan yang dicapai selama 2 tahun itu setiap fase. Itulah yang dinamakan alur tujuan pembelajaran, teman-teman. Jadi kita metani TP masih acak, lalu kita susun menjadi alur tujuan pembelajaran. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, tadi kan teman saya juga metakan ya TP ATP-nya, tapi nggak urut nih, nggak urut. Nah, gitu. Kemudian dia bikin ATP-nya, disusun, diurutkan. Nah, kan dia nggak ngetik lagi, cuma tinggal mengurutkan. Ini dia ambil yang kelas 4 aja misalkan. Nah, diurutkan sama dia. Oh, ini yang semester 1, Pak. Bilangan ini ditulis di kelas 4 semester 1. Sampai sini, Pak, menurut dia. Nah, kemudian mulai pengukuran saya taruh di semester 2, Pak, gitu. Oke. Kemudian saya perlu tahu, Pak, setiap TP ini butuh berapa JP. Makanya dia tulis. Akhirnya inilah menjadi sebuah alur, teman-teman. Jadi yang pertama harus diajarkan adalah B1, B2 di kelas 4 ya, ini B4, B6 sampai di bawah. Kemudian mereka jumlah, teman saya jumlah menjadi alokasi ini. Saya coba tanya sekali lagi, alokasi ini dapat dari mana, teman-teman? Kalau yang ikut kemarin harusnya tahu alokasi ini dapat dari mana. Kemendikbud nomor 56. Yes, dari Kemendikbud nomor 56 Biasa. atau yang sudah di etrek-etrek kemarin ya sama Pak Anjang dan teman-teman ya. Sudah praktek bersama kemarin Pak Praktik Rizky. bersama ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya saya buka yang kemarin ya. Kita lihatnya di sini di Capman ini kelas 4 tadi ya, kelas 4 di sini. Nah, di kelas 4 ternyata matematika 180.
Jadi ketika kita bikin ATP harus dipastikan 180 JP Mbak Mita. Terus ini teman saya dapat semester 1 95 JP, semester 2 85 JP dari mana ya kira-kira teman-teman? Kalau 180 dari Capman nih, di sini amanah ini, 1 tahun itu harus 180. Tapi untuk membagi semester 1 dan semester 2 masih ingat ya, dari kami kemarin saya sama Pak Anjong berdiskusi. Nah, ini tergantung sekolah masing-masing. Berarti yang 95 sama 85 ini bisa berbeda. Kenapa? Karena di sekolah saya semester 1 itu saya buat 19 minggu. Semester 2 saya buat 17 minggu. Karena 1 tahun amanah Kemendikbud 36 minggu. Sehingga matematikanya di semester 1 95 JP, di semester 2 85 JP, teman-teman. Jadi ini bisa berbeda-beda Pak Mita untuk yang tiap semesternya, karena 36 minggu itu silahkan dibagi, ada yang bagi rata 18-18, ada yang juga 20-16, itu tergantung dari sekolah masing-masing. Kalau teman-teman masih lupa, coba nanti lihat di YouTube-nya ya, yang Pak Anjang dan kawan-kawan. Nah, kemarin kita sudah diskusi panjang lebar itu untuk menentukan ini, karena kalau nggak tahu itu kita nggak akan mengerti nih, dapat dari mana nih 180 dan baginya gimana. Nah, inilah yang namanya alur tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran yang sudah disusun dan kita nanti makainya sudah siap pakai. Gitu Mbak Mita, dari TP dan ATP. Jadi tergantung dari analisis kalender sekolah masing-masing ya Pak Rizky? Betul, dari analisis kalender sekolah masing-masing untuk ATP dan ATP-nya. Pak Rizky mungkin sama seperti saya atau mungkin juga tanda tanya teman-teman yang lain di rumah, apakah 5 JP, 7 JP itu bebas Pak Rizky? Nah, oke. Thank you Mbak Mita dan teman-teman. Dari mana sih 5 JP? Tidak seperti 180 dibagi berapa TP, bukan ya teman-teman, tapi kita masih ingat ya, kita lihat kedalaman dan keluasan materinya. Mbak Mita dan teman-teman, misalkan untuk mungkin bagi yang buat ini, teman saya ini untuk membaca dia butuh 5 JP saja, tapi ada yang butuh 7 JP. Ini adalah kita melihat kedalaman, keluasan dari materi yang akan diajarkan sesuai dengan DP ini, Mbak Mita, gitu. Rizky, ini masih ada yang mau tanya dan juga ada yang sudah nulis di chat. Pak Selamat Haryadi, jumlah JP tadi dasarnya apa ya? Nah, tadi mungkin sedang ini belum mendengar, perlu diulangi lagi Pak Rizky. Jumlah JP-nya yang pasti kita lihat sumber primer ya Mbak Mita. Di sumber primernya adalah di Kemendikbud Ristek nomor 56. Di situ sudah diamanai Pak Slamet. Jadi amanah untuk setiap mapel di intrakurikuler sudah dipatok dalam 1 tahun. Tapi untuk per semesternya itu tergantung sekolah masing-masing. Misalkan tadi saya mengembangkan matematika berarti 180 JP. Ini dari Kemendikbud. Jadi sumber primernya adalah Kemendikbud 56. Coba saya bukakan ya, Kemendikbud 56. Kepmen 56. Oh, ternyata tidak ada di sini. Oke, Kepmen 56 saya bukakan. Jadi sumber primer Mbak Mita, benar sekali Pak Selamat tanya sumber primernya di mana ini Pak Rizky gitu. Supaya nggak tadi dapat dari share-sharean aja gitu. Nanti mungkin bisa di-share sekalian Pak Rizky semua sumber utamanya sekaligus dengan materinya Pak Rizky. Oke, siap. Tapi saya tidak nge-share itu ya. Saya share contohnya ya Mbak Mita ya nanti ya. Dan paling penting sumbernya Pak Rizky, sumber primernya. Jadi biar tidak salah jalan ini. Salah. Saya yang salah jalan ini. Bentar. Ini Kepmen 56. Jadi di sini Pak Slamet, seperti biasa kita kontrol F aja, kita cari struktur kurikulum. Di Kepmen ini Pak Slamet, di situ ada amanah dari Kemendikbud. Nah, di sini Pak Slamet sudah ada keamanahnya tiap tahun dan itu ditentukan oleh Kemendikbud. Untuk pengaturan per semesternya diserahkan ke sekolahnya. Gitu mungkin Mbak Mita. Terima kasih Pak Rizky. Mungkin nanti Pak Selamat bisa melihat, pernah kita bedah ya Pak Rizky, Ya. PP 56 ini di YouTube kami Pak Selamat. Nanti mungkin panjenengan lebih gamblang lagi di sana karena pernah kita bedah bersama. Ada yang angkat tangan Pak Rizky, ini Ibu Erika, apakah
Masih ada materinya ya Pak Rizky ya? Boleh. Oh, materinya nggak ada kok, sudah. Oh sudah, oke. Sampai ATP dulu kan hari ini Mbak Mita. Ya. Nggak kemana-mana Nanti- kan ini. Ya. Ini Bu Erika sudah angkat tangan dari tadi. Monggo Oke, Bu Erika. Oke Bu, saya mau bertanya Yeay. untuk Bapak Rizky. Pak, itu tadi kan ada contohnya ya Pak ya. Yeay. Saya mau tanya perbedaan CP yang terbaru sama yang lama itu apa? Soalnya tadi saya bandingin CP yang saya dapatkan itu beda. Mm-mm. Nah, yang kedua Bapak tadi untuk contohnya tolong apa diulang dari awal, mau saya screenshot gitu. Nanti nggak Soalnya usah saya screenshot Bu, nanti dikirim aja contohnya. Oh, oke. Ya, Pak. Terima kasih. Soalnya buat Betul. mau bikin gitu, Pak. Ya, terima kasih, Nah, Bapak. Oke. Saya tadi yang pertama apa pertanyaannya Mbak Mita sampai lupa ada aku. Oke, kalau contoh Pertanyaannya bedanya oh CP yang ya. lama dengan CP yang baru. Nah, ini tadi yang saya contohkan ini ya, Bu, untuk CP yang disediakan Kemendikbud ini ya, di ATP-nya Kemendikbud ini di matematika. Misalkan fase B beda, Bu. Yang ini dia menuliskan membandingkan bilangan kaca sampai dengan 999.999. Nah, itu. Jadi ini masih menggunakan CP yang lama. Nah, kalau Bapak Ibu mau menganalisis perubahan CP, ya monggo. Tapi menurut saya nggak perlu ya. Karena kita langsung aja pakai aja CP yang terbaru gitu. Karena akan membutuhkan waktu kalau kita mencari perbedaan. Tapi kalau Bapak Ibu ada tim dan ada waktu, sangat diperbolehkan perbedaannya. Untuk contoh TP-ATP nanti saya beri aja satu contoh ya Mbak Mita dan teman-teman di link drive biasanya gitu sama teman-teman CTT. Itu Mbak Mita mungkin. Oke, terima kasih Pak Rizky. Bagaimana Bu Erika? Sudah, Bu. Terima Sudah kasih. cukup. Oke, alhamdulillah. Ada selanjutnya Pak, ini Pak Zidni, Pak Rizky, Pak Zidni Ilman. Monggo Pak Zidni. Halo Mbak Mita, Pak Rizky, ini Bu Nia, panggilin suami. Oh, Bu Nia. Iya. Senang sekali dapat ilmu banyak hari ini. Benar kata Mbak Mita, glowing kayak mukanya Mbak Mita ya, glowing malam ini. Ya, mohon izin bertanya Pak Rizky. Itu tadi kan yang dicontohkan matematika. Bagaimana untuk mapel yang lain? Apakah juga tampak misalnya gini, kalau bilangan tadi kan kalau bilangan 0 sampai 100 kelas 3, kemudian 100 sampai 1000 kelas 4 misal kayak gitu. Apakah untuk mapel lain itu juga akan tampak Pak Rizky? Oh, ini perlu diajarkan di kelas 3, ini kelas 4 atau kembali lagi ke Merdeka Belajar Pak Rizky? Siap. Untuk mapel yang lain. Ya. Kasih. Terima kasih. Ini contoh pengembangan dari teman saya kelas 1 untuk bahasa Indonesia, Bu. Ya. Jadi, ya ini contohnya. Jadi, ini sudah ATP sih, sudah diurutkan sama dia. Jadi, saya cari yang TP ya. Bentar. Saya carikan yang TP bentar, biar kelihatan gradasinya ya. Sebentar. Saya carikan yang contoh mata pelajaran lainnya. Karena memang kalau matematika kelihatan gitu ya. Nah, ini Iya, betul sekali. misalkan di TP, sudah TP semua ini punya teman-teman saya. Gak ada. Ya udah langsung ATP ini. Teman-teman udah mengumpulkan yang ATP. Jadi di sini dia media audio, terus kemudian dia bisa kayak huruf vokal konsonannya itu di kelas 1, terus kemudian di kelas 2 itu mereka suku kata dan sebagainya. Itu nanti nampak kok Bu di sini materinya gitu. Terus tes aural itu kayak apa, di sini ada apa dan siapa di kelas 1, nanti di kelas 2 ada apa, beda lagi gitu. Insya Allah nampak Bu, misalkan kita lihat CP ya, misalnya kita lihat apa, IPAS ya Bu, IPAS ya, kita lihat IPAS ya. Kita lihat Mungkin perlu IPAS. dipraktekkan Pak Rizky. Ya, kita lihat IPAS ya sebentar. Nah ini, capaian IPAS ya, oke. Capaian IPAS. Kita lihat. Teman-teman, coba dianalisis. Kalau saya suka menganalisisnya dari materi ya. Oke, misalkan ini, fase B aja. Saya suka karena saya ngejar kelas 4. Lah, oke. Ini. Fase B ini, fase B. Nah ini, dari sini kelihatan teman-teman kira-kira ada materi apa aja. Nampak nggak teman-teman?
Tampak Pak Rizky? Nah, apa ya? Panca indera. Panca indera, ya, fungsi bagian tubuh ya, panca indera. Terus Siklus hidup makhluk hidup. siklus makhluk hidup mana. Oh ini siklus makhluk hidup. Nah ini nampak ya. Terus Pelestarian sumber daya. pelestarian sumber daya alam. Oke. Tadi apa panca indera. Nah ini nampak insya Allah Bunia ya. Nampak di sini apa nih? Perubahan bentuk energi nih ya. Sumber dan bentuk energi. Nah gitu. Insya Allah nampak. Ya. Bahan hujat. Yes. Nanti silakan dipelajari sendiri beserta tim di sekolahnya ya. Sekali lagi teman-teman, amanahnya Kemendikbud adalah sesuai konteks yang berlaku di sekolah. Makanya kalau bisa pelajarinya dengan tim sekolah ya teman-teman itu. Itu Mbak Mita dan Bunia. Kalau saya Oke, lihat dari terima kasih Pak Rizky. Sama-sama. Terima kasih Bunia. Pak Rizky, mohon maaf kalau salah. Kalau saya lihat dari timnya Pak Rizky bekerja, itu bekerjanya setiap fase ya Pak Rizky. Jadi Iya. berkesinambungan antara fase A berarti kelas 1 dan kelas 2 tim teaching begitu ya Pak Rizky. Betul, fase A. Jadi kita tuh kemarin bikinnya gini Mbak Mita. Fase A ngumpul, mereteli TP-nya Mbak Mita. Jadi TP-nya dipereteli semua, baru mereka pisah untuk menentukan ATP-nya. Karena ATP-nya disusun per tahun tadi, per alurnya. Kelas jenjang. Iya, per jenjangnya gitu. Jadi mereka berkumpul dulu untuk menyusun TP-nya. Terima kasih Pak Rizky. Luar biasa ilmunya hari ini. Pak Rizky, ini ada pertanyaan dari Bu Iva. Tips untuk mengidentifikasi materi dan kompetensi. Tips untuk mengidentifikasi materi dan kompetensi itu gimana tipsnya ya? Kalau saya biasanya sukanya itu seperti tadi melihat materinya, saya suruh baca CP-nya per elemen biar nggak bingung. Jadi nggak CP yang umum. Kalau CP umum kan terlalu panjang ya. CP per elemennya, langsung saya tips gini, Bapak Ibu, kira-kira dulu pernah mengajar materi yang ada di tulisan ini enggak? Saya bilang gitu. Misalkan di CP tadi, oh iya Pak Rizky saya ngajar telinga, nah berarti itu materinya Bapak Ibu, silakan digarisbawahi, berarti tentang panca indera gitu. Atau kalau saya udah kepepet nih, teman-teman udah misalnya, aduh Pak bingung nggak paham, ayo Bapak Ibu coba cari buku yang kemarin digunakan atau buku yang baru datang. Nah, di situ ada materi apa, cocok enggak? Tapi ingat ya, yang dipakai panduan CP bukan bukunya. Bukunya ini untuk membantu teman-teman menemukan materi-materi apa aja yang ada di CP-nya tadi. Itu mungkin tipsnya Mbak Mita. Jadi paling gampang memang seperti itu. Yang pernah dia ajarkan sama melihat buku-buku yang pernah mereka pakai. Kalau saya lihat berarti pakai tips yang kedua ya Pak Rizky. Saya kira juga itu yang paling mudah. Pak Rizky, ini ada masukan dari Pak Kumala. Yes. Usulannya boleh diadakan lagi untuk tingkat SMP. Nah, Oke. ya mohon maaf karena ini kita selalu SD Bapak Ibu, karena kebetulan kami semua adalah guru SD. Jadi misalkan ada teman-teman SMP sharing, boleh kan Pak Rizky ya? Boleh banget loh teman-teman, nanti kita sharing. Kayak kemarin waktu bikin jadwal itu kan karya bersama gitu. Jadi Pak Anjang sama saya sama teman-teman diskusi panjang lebar supaya untuk menentukan. Kalau teman-teman dari SMP, dari SMA, yuk kita diskusi bareng. Nanti kita diseminasikan bareng-bareng gitu. Jadi kan ini belajar untuk semuanya. Bahkan ini Mbak Mita, kalau teman-teman punya akun Zoom Premium, mungkin bisa saling berkolaborasi karena kasihan teman-teman yang lebih dari 100 ini nggak bisa masuk. Karena kita nggak punya Zoom Premium gitu. Ya, semoga si Titi terus berbenah Pak Rizky. Amin. Ya, Pak Rizky, ini ada satu lagi mungkin ya teman-teman, karena sudah menunjukkan 20.36, ada Bu Made Mulyawan. Atau Pak Made ya mungkin ini. Monggo. Iya. Pak Made. Iya. Terima kasih Bu. Salam kenal, ini saya dari Sulawesi Tengah ini Bu. Wah. Masya Allah, salam kenal Pak Made dari teman-teman Surabaya. Ya. Begini Bu, saya ini kan jenjang SMA ini Bu, jenjang SMA. Dan baru-baru ini saya melaksanakan pelatihan komite pembelajaran itu yang akan sekolah penggerak yang akan menerapkan kurikulum merdeka ini, yang baru tahun ajaran ini akan mulai menerapkan. Nah, di minggu depan ini kami akan rencana melaksanakan in-house training Bu. Kebetulan saya sebagai pemateri begitu yang akan membawakan masalah perancang pembelajaran mengenai TP dan ATP ini begitu. Nah, yang saya belum paham ini Bu CP. CP itu kan dinarasikan dalam bentuk
kadang CP itu kalau saya lihat di Kepmen di nomor 56 itu dalam bentuk narasi Bu, jadi kami nampaknya agak kesulitan itu menerjemahkan apa sebenarnya itu guru-guru bakalan kesulitan itu Bu, menerjemahkan dalam bentuk narasi itu. Kalau SD kan saya lihat dari contohnya itu kelihatan jelas dia punya kompetensi berpikirnya, keterampilan berpikirnya, kemudian dia punya konten materinya nampak jelas itu. Jadi agak mudah nanti membreakdown mana konten, mana kompetensi berpikirnya atau keterampilan prosesnya. Nah, manakala nanti kalau tidak kelihatan dia punya keterampilan berpikirnya itu atau KKO-nya itu, kata kerja operasionalnya di situ, apakah bisa kita menambahkan kata kerjanya itu yang diambil dari misalnya dari KKO-nya taksonomi Bloom atau taksonomi Anderson begitu Bu. Terima kasih Bu, mungkin itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih Pak Made. Silakan Luar Pak Rizky. biasa. Iya, ini ya kemarin teman-teman. Pertanyaan Pak Made itu sangat dibolehkan Pak Made. Jadi CP ini kan semacam minimal ya, minimalnya. Kapan hari juga ada perdebatan ya. Kalau ada yang ngomong misalkan di CP-nya itu menyimulasikan, maka semuanya harus menyimulasikan semua. Jadi menyimulasikan ini, menyimulasikan ini, menyimulasikan ini. Nah, nanti kalau kita pakai hanya KKO yang ada di dalam CP, tidak akan jadi kaya. Nah, gitu. Karena supaya kaya, seperti yang Pak Made tadi bilang, memang seharusnya menambahkan atau mengambil dari kata kerja yang atau kompetensi yang di luar dari capaian pembelajaran itu Pak Made, dan sangat dibolehkan sekali asalkan tadi sudah mengarah atau menuju ke kompetensi yang diinginkan di capaian pembelajaran. Intinya tidak kaku, di situ ada memahami, nanti semua memahami, tidak gitu. Memahami kan bisa membandingkan juga, kalau anak-anak memahami, membandingkan juga harus ditulis kan gitu. Misalkan menyimulasikan, kalau dia belum tahu langsung menyimulasikan kan nggak bisa. Mereka harus menjelaskan dulu, memahami, ada taksonomi Bloom yang tadi Pak Ade bilang dan sebagainya. Jadi teman-teman semuanya sangat diperbolehkan gitu. Itu Mbak Mita dan Pak Made. Terima kasih Pak Rizky. Jadi walaupun kita membuat sendiri tetap sesuai dengan urutan dari cara berpikir dari taksonomi ya Pak Rizky. Jangan tiba-tiba menganalisis gitu, tapi anak-anak belum tahu konsepnya. Terima kasih Pak Rizky. Mohon maaf teman-teman karena sudah 20.40 dengan terpaksa dan berat hati sebetulnya kita akan menutup Rabuan kita rutin hari ini, dan insya Allah nantikan kami, event-event kami di Rabuan selanjutnya. Semoga Rabu depan Pak Rizky ya, kita masih banyak ini yang harus dikulik, yang harus dibuka, dipelajari dari kurikulum Merdeka ini, agar nanti tanggal 18 khususnya teman-teman yang kelas 1, kelas 4, kelas 7 itu siap untuk bertempur dengan siswa-siswanya untuk melaksanakan amanah dari kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka. Teman-teman, saya mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan hari ini. Mohon maaf, hari ini kita belum bisa melayani teman-teman untuk masuk. Insya Allah si Titi terus berbenah diri, semoga bisa berbagi dengan teman-teman yang lebih banyak lagi. Untuk materi teman-teman akan kita share di WA Group, jadi monggo silahkan yang belum bergabung di WA Group bisa bergabung, bisa DM Instagram kami, follow, dan jangan lupa untuk subscribe dari YouTube kami. Saya akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di grup ya.